Halo, saya Muklis dan rekan saya Faisal. Kami dari anak teknik industri. Di bayangan kalian, anak teknik selalu mengenai tentang pabrik, mesin, manufaktur. Nah, yang perlu kalian ketahui di teknik industri terutama mempelajari tentang ekonomi teknik. Apa sih ekonomi teknik di teknik industri? Jadi, ekonomi teknik adalah memuat tentang bagaimana membuat sebuah keputusan atau decision making di mana dibatasi oleh ragam permasalahan yang berhubungan dengan seorang engineer sehingga menghasilkan pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif pilihan. Keputusan yang diambil berdasarkan oleh suatu analisa teknik dan perhitungan ekonomi. Pada kali ini, kami akan menganalisa teknik kedai kopi. Kedai kopi ini kami namakan kopi saya bundar. Jadi, dari awal sampai akhir kita akan membahas bagaimana analisa-analisa yang dibutuhkan untuk memulai usaha kedai kopi. Jadi, di dalamnya terdapat analisa NPV, BEP, dan analisa lainnya, sehingga kedai ini dijalankan dengan baik dan tidak akan merugi di kemudian hari. Bisnis yang kami namai Kopi Saya Bundar memiliki slogan, yaitu nikmati kopi di meja bundar. Dan ini adalah tim untuk merintis usaha yang akan kami rencanakan. Ada saya, Muklis, dan ada rekan saya, Faisal Indra Kusmawan. Kopi Saya Bundar yaitu suatu konsep kopi shop yang memadukan rasa, selera kopi yang disajikan di meja bundar. Indonesia sebagai salah satu produsen biji kopi terbesar di dunia. Begitu pula dengan masyarakatnya yang menggemari sajian kopi. Hal ini juga mendorong bisnis kedai kopi yang menjamur di mana-mana, ditambah kebiasaan pemuda-pemudi, mahasiswa maupun masyarakat umum yang suka berkumpul dan nongkrong. Salah satu tempat yang dijadikan untuk tempat nongkrong yaitu kedai kopi. Oleh karena itu, kedai kopi menjadi bisnis yang sedang banyak diminati, terlihat dari banyaknya kedai kopi yang tersedia di kota maupun di pedesaan. Peluang dalam menjalankan kedai kopi sangat menjanjikan. Sebelum memulai bisnis, diperlukan analisa kelayakan sehingga tidak akan merugi di kemudian hari. Tujuan dari perencanaan yang akan kami rintis yaitu mendapatkan profit yang besar, membuka lowongan pekerjaan baru, menyediakan tempat untuk pemuda, mahasiswa, atau masyarakat umum untuk berkumpul dan berinteraksi. Kemudian, menyediakan sajian kopi yang berkualitas dan terjangkau. Varian yang akan kami sajikan yaitu ada es kopi sabu, kopi saya bundar yang akan kami hargakan 15.000, dan es matcha, es koko presso, es americano, es latte, es susu, es matcha latte, dan royal koko. Varian ini kami hargakan dengan 15.000 per satu cupnya. Target pasar yang akan kami capai pertama yaitu kami menargetkan ke anak muda yang membutuhkan kopi untuk eksis, pelajar atau mahasiswa yang membutuhkan kopi untuk nugas, masyarakat umum yang membutuhkan kopi untuk dinikmati, pekerja yang membutuhkan kopi untuk rasa. Faktor kelayakannya, 1. Pemilihan lokasi yang strategis, 2. Faktor pelaku, konsep sederhana, harga yang terjangkau. 3. Kebutuhan pasar, konsumtif, lebih suka makan atau minum cepat saji. Kemudian ada analisis SWOT, strength, penyajian praktis, suasana santai, dan memahami kebutuhan produk untuk masyarakat. Weakness, kenaikan bahan baku dan persaingan pasar. Opportunity, sifat manusia yang cenderung konsumtif, memilih harga yang terjangkau. Kemudian ada threat, isu buruk dari pesaing dan kondisi cuaca. Marketing mix yang kami lakukan ada produk, menawarkan sajian kopi yang berkualitas dan enak, serta sajian non-kopi. Ada price, harga yang terjangkau dan kompetitif.
Place, dekat dengan pusat keramaian dan kampus, tempat yang nyaman dan santai. Promotion, mengadakan promo, diskon, dan membership. People, memberikan kenyamanan dan keleluasan dan murah senyum. Proses, menyajikan kebersihan dan kecepatan dalam penyajian. Kemudian ada physical evidence, kualitas makanan dan minuman terjaga. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi untuk memulai bisnis kopi, kita mulai dari bisnis investasi. Yang pertama untuk pembelian furniture yaitu 40 juta, untuk pembelian kopi sebesar 20 juta dan peralatan lainnya sebesar 10.250.000 dengan total 70.250.000. Yang kedua yaitu annual cost. Yang pertama sewa toko untuk per bulannya yaitu 5 juta, bahan baku 10 juta, listrik 500.000, air 200.000, internet 500.000, point of sale 250.000, gaji karyawan 5 juta dan biaya promosi sebesar 1 juta. Jadi total biaya yang dikeluarkan dalam satu bulan yaitu 22.450.000 atau biaya per tahun yaitu 269.400.000. Kemudian untuk perkiraan omset di Kopi Saya Bundar dibagi menjadi dua kategori yaitu minuman kopi dan minuman non kopi. Target penjualan minuman kopi yaitu 50 cup per bulan dan minuman non kopi 20 cup per harinya. Jadi omset untuk minuman kopi yaitu 22.500.000 per bulan dan minuman kopi sebesar 9 juta per bulan. Total omset per bulan yaitu 31.500.000, sedangkan omset per tahunnya yaitu sebesar 378 juta. Kemudian untuk nilai sisa, jadi investasi Kopi Saya Bundar ini diperkirakan 3 tahun. Yang pertama untuk nilai sisa furniture yaitu 10 juta, peralatan kopi 5 juta dan peralatan lainnya sebesar 2.450.000. Total nilai sisanya yaitu 17.450.000. Ini merupakan diagram cash flow-nya. Jadi investasi awal sebesar 70.250.000, annual benefit 378 juta dan annual cost 269.400.000. Nilai sisa 17.450.000 dan dengan bunga sebesar 12%. Kemudian yang analisa pertama yaitu payback period. Payback period dapat diketahui dengan menghitung nilai investasi dibagi dengan annual benefit. Annual benefit didapatkan yaitu dari annual benefit dikurangi annual cost. Kita ketahui bahwa nilai investasi sebesar 70.250.000 dan annual benefit 378 juta dikurangi 269.400.000. Jadi didapatkan nilai payback period yaitu 0,65 juta. Jadi karena payback period kurang dari waktu investasi yaitu 3 tahun, maka investasi dinyatakan layak. Kemudian analisa NPV, Net Present Value. Net Present Value dapat diketahui dengan rumus berikut. Didapatkan nilai NPV-nya yaitu 203 juta. Jadi karena nilai NPV lebih dari 1, maka investasi dinilai layak atau feasible. Kemudian dari biaya-biaya tadi diidentifikasi menjadi seperti ini. Yang pertama yaitu fixed cost. Fixed cost seperti sewa toko, furniture, dan lainnya. Total fixed cost-nya yaitu 76.716.666 rupiah. Kemudian variable cost seperti bahan baku, listrik, air, PDAM. Total biayanya yaitu 17.450.000 per bulan. Kemudian menghitung margin kontribusi. Margin kontribusi yaitu total penjualan dibagi dengan biaya variabel. Didapatkan margin kontribusinya yaitu
Rp7.270. Kemudian analisa break even point. Break even point yang pertama yaitu break even point unit. Break even point unit didapatkan dari biaya tetap dibagi margin kontribusi. Didapatkan yaitu 10.551. Jadi untuk break even point akan tercapai jika sudah melakukan penjualan sebanyak 10.552 cup unit kopi atau non kopi. Kemudian untuk BEP rupiah yaitu harga jual per unit dikali BEP unit. Didapatkan yaitu Rp158.269.340. Jadi BEP-nya sebesar Rp158.269.340. Jadi kesimpulannya, untuk bisnis kopi ini layak untuk dilanjutkan. Maka analisa-analisa ini akan sangat berguna untuk menentukan apakah bisnis layak apa tidak. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. いつかこの夢は覚めてしまう